Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Abimanyu Bevan Pramudito dengan NIM 41519010178 akan melakukan presentasi tentang berbagai macam materi pada sistem operasi untuk memenuhi tugas akhir dari sistem operasi, di mana dosen saya adalah Bapak Suhendi. Ayo selanjutnya kita akan membahas 7 materi berbeda, yaitu pertama adalah peta konsep sistem operasi, kemudian ada peta konsep sistem komputer, lalu ada konsep dan arsitektur komputer, kemudian ada proses penjadwalan prosesor dan berbagai macam algoritmanya, kemudian ada deadlock, lalu adalah prinsip kerja berbagai macam sistem perangkat lunak, lalu yang terakhir adalah prinsip kerja berbagai macam sistem perangkat keras. Kita akan memulai pembahasan kita dengan membahas materi pertama, yaitu membahas tentang peta konsep sistem operasi. Nah, ini adalah peta konsep secara keseluruhan yang membahas tentang sistem operasi. Kita akan mengetahui lebih dalam dari setiap poin-poin utama yang akan kita bahas, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama adalah poin utama, lalu kemudian ada penjadwalan dari sistem operasi, kemudian kita akan mengetahui tentang thread pada sistem operasi, dan yang terakhir adalah proses pada sistem operasi. Pertama, kita akan melihat poin-poin utama dari sistem operasi yang terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama adalah mekanisme boot, yaitu membicarakan tentang bagian sistem operasi yang memiliki fungsi untuk meletakkan kernel ke memori kernel, di mana kernel itu memiliki arti sebagai inti dari sistem operasi. Lalu kemudian ada command interpreter yang berfungsi untuk membaca input yang mencakup perintah yang menyediakan fungsi-fungsi standar ataupun fungsi dasar yang disebut software atau perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada resource allocator, yaitu tentang bagaimana sistem operasi mengalokasikan sumber daya dari sebuah perangkat serta mengaturnya. Lalu ada handler, yang merupakan bagian dari sistem operasi yang bahas tentang kemampuannya untuk memberikan kendali dalam menghindari error dan mengeliminasi sumber daya yang tidak dibutuhkan. Lalu bagian yang terakhir adalah driver, yaitu sebuah komponen dari sistem operasi yang memiliki tugas untuk berinteraksi dengan hardware atau perangkat keras dan memberikan kontrol untuk kinerjanya. Nah, saat kita kembali ke menu utama. Lalu poin selanjutnya yang akan kita bahas dari peta konsep sistem operasi adalah penjadwalan. Nah, seperti kita lihat terdapat berbagai macam anaknya dari peta konsep bagian penjadwalan, yaitu ada strategi, lalu fungsi, kemudian ada kriteria, dan yang terakhir ada dari tipe. Nah, pertama adalah strategi. Nah, strategi dari penjadwalan suatu sistem operasi dibagi menjadi 2, yaitu ada preemptive, yang berarti sebuah proses bila tereksekusi dapat diinterupsi oleh proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Lalu ada non-preemptive, yaitu tipe algoritma di mana bila sedang dieksekusi tidak dapat diinterupsi oleh proses lain. Nah, contoh-contoh algoritma pada tipe preemptive adalah FIFO atau first in first out, lalu ada multiple feedback queue, kemudian ada highest ratio next, dan yang terakhir adalah SJF atau shortest jobs first. Kemudian contoh algoritma pada non preemptive adalah round robin, kemudian guarantee scheduling, lalu priority scheduling, dan yang terakhir ada topic branch. Nah, fungsi dari penjadwalan itu sendiri adalah untuk memutuskan proses yang sedang berjalan dan kapan serta beberapa lama
sebuah proses itu akan dieksekusi oleh CPU. Nah, kemudian kriteria yang dicari dari sebuah algoritma penjadwalan yaitu ada adil, efisiens, lalu ada throughput, dan respon time. Nah, pada respon time itu terdapat dua sifat yang dilihat, yaitu bersifat interaktif dan bersifat nyata. Lalu yang terakhir ada turnaround time. Lalu yang terakhir adalah tipe penjadwalan pada sistem operasi, yaitu adalah tip berdasarkan jangka waktu penjadwalannya, yaitu ada jangka pendek, kemudian ada jangka menengah, lalu yang terakhir ada jangka panjang. Nah, kita akan kembali ke peta konsep utama. Selanjutnya kita akan membahas berbagai thread yang dapat kita temukan di sistem operasi. Nah, thread dalam sistem operasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bisa berdasarkan modelnya serta berdasarkan jenisnya. Pertama, kita akan bahas thread berdasarkan model yang terdiri dari many to one, yaitu di mana pemetaan beberapa thread tingkatan user ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga bersifat lebih efisien. Hanya ada satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Lalu kemudian ada one to one, di mana setiap thread tingkatan user dipetakan ke satu thread kernel masing-masing. Lalu model terakhir adalah many to many, yaitu memetakan beberapa thread tingkatan user ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga bersifat lebih efisien, karena hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada setiap saat. Lalu sedangkan berdasarkan jenisnya terdapat dua jenis thread, yaitu multithread merupakan thread yang dijalankan secara bersamaan atau multiproses, di mana masing-masing thread tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Setiap thread pada multithread menjalankan kode atau script program secara berurutan. Sedangkan single thread merupakan proses thread yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan yang ditentukan thread tersebut, yaitu bersifat terstruktur dan hanya dapat mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Nah, selanjutnya adalah poin terakhir yang akan kita bahas dari sebuah peta konsep sistem operasi adalah mengenai proses. Nah, proses itu sendiri secara simpel adalah sebuah program yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, dalam proses terdapat dua model yang akan kita lihat. Yang pertama adalah 5 state yang menyatakan proses memiliki 5 status yang terdiri dari new, yaitu proses yang baru dibuat dan belum masuk antrian. Kemudian status waiting untuk proses yang menunggu kejadian seperti masukkan I/O dan lain-lain. Kemudian ada status ready untuk proses yang siap dieksekusi oleh CPU. Lalu status running diberikan kepada sebuah proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Kemudian yang terakhir ada status terminated, yaitu untuk proses yang sudah dieksekusi oleh CPU dan dikeluarkan dalam antrian. Lalu model kedua yaitu ada two-state model, yang berbeda dengan 5-state model, hanya memiliki dua status saja. Yang pertama ada status running, yaitu berarti proses sedang dieksekusi, atau not running untuk proses yang tidak dieksekusi. Kemudian proses memiliki state yang harus dicatat oleh sistem operasi pada table yang terdiri dari tabel proses, tabel sistem informasi, tabel informasi manajemen memori, dan tabel informasi manajemen masukan dan keluaran. Nah, kita sudah selesai membahas tentang peta konsep sistem operasi dan poin-poinnya. Nah, saatnya kita kembali ke main menu dan membahas tentang peta konsep dari sistem komputer.
Nah, jadi ini adalah peta konsep yang membicarakan tentang poin penting daripada sistem komputer. Nah, jadi komputer itu sendiri adalah alat elektronika yang bekerja dengan cara berkoordinasi dan berintegrasi berdasarkan program dan dapat menerima masukan atau inputan berupa data yang dapat diproses dalam suatu sistem dan dikeluarkan dalam bentuk informasi. Peta konsep sistem komputer ini memiliki 4 poin. Yang pertama adalah bagian-bagian dari komputer, lalu struktur dari komputer tersebut, dan yang terakhir adalah berbagai klasifikasi serta fungsi dari komputer itu sendiri. Akan menelusuri poin pertama dari peta konsep ini, yaitu mengenai bagian-bagian dari sistem komputer. Nah, bagian yang akan sering kita temui di sistem komputer itu ada 3. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah penyedia sumber daya untuk komputasi, atau dengan kata lain, hardware adalah bentuk fisik dari sebuah sistem komputer, yaitu bagian dari sistem komputer yang dapat dilihat ataupun disentuh. Kemudian software merupakan sarana yang beritahukan hardware apa yang harus dikerjakan. Nah, yang terakhir ada brainware, atau disebut juga sebagai pengguna komputer itu sendiri, yang bisa berupa manusia, umumnya berupa manusia, bisa juga berupa mesin lain, atau bahkan malah komputer lain. Nah, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur dari sistem komputer. Nah, dalam sistem komputer memiliki 4 struktur utama, yaitu ada I/O atau disebut juga sebagai input-output, kemudian ada pemroses, lalu ada memori, dan yang terakhir ada sistem interkoneksi atau disebut juga dengan bus. Nah, I/O itu sendiri merupakan perangkat keras di luar sistem komputer yang berinteraksi dengan komputer yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada input device, yang bertugas untuk menerima input dari luar sistem komputer. Lalu ada output device yang bertugas untuk menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data oleh sistem komputer. Nah, lalu yang kedua ada pemroses atau yang sering kita sebut sebagai CPU. Nah, CPU ini bertindak sebagai otak dari sebuah sistem komputer. Komponen dari CPU ini ada ALU atau Arithmetic Logical Unit, kemudian ada register, dan yang terakhir ada CU atau disebut juga dengan control unit. Nah, untuk fungsi masing-masing komponen CPU ini akan kita bahas lebih lanjut beserta dengan komponen struktur komputer lainnya di materi konsep dan arsitektur komputer. Nah, lalu selanjutnya ada memori, merupakan sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer yang terdiri dari ROM atau disebut juga dengan read-only memory, yaitu sebuah memori yang hanya dapat dibaca. Biasanya sudah diisi di pabrik yang berisi instruksi-instruksi dasar yang diperlukan oleh sistem komputer. Misalnya seperti program untuk menampilkan karakter di layar, atau pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu. Lalu yang kedua ada RAM atau disebut juga sebagai Random Access Memory. Adalah tempat penyimpanan data dan program yang dimasukkan melalui alat input yang akan disimpan terlebih dahulu di memori utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara acak oleh pemrogram. Lalu bagian yang terakhir ada sistem interkoneksi atau bus yang menghubungkan I/O device, CPU, dan memori utama. Nah, bus ini merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan 2 atau lebih komponen komputer. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri dari 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer 8 bit. Nah, saluran data atau data bus merupakan lintasan untuk perpindahan data antar modul. Lintasan ini juga biasa disebut bus data saluran alamat atau address bus. Merupakan saluran yang menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Dan
sebagai saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Lalu ada saluran kontrol atau control bus, merupakan bagian saluran digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Nah, selanjutnya kita kembali ke peta konsep utama. Nah, poin selanjutnya yang akan kita bahas dari peta konsep sistem komputer adalah fungsi dari sistem komputer. Nah, fungsi dari sistem komputer itu ada 4. Yang pertama adalah kontrol, di mana sebuah sistem komputer harus mengerjakan perintah-perintah yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem komputer, yang kemudian komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinput oleh manusia atau pengguna komputer tersebut. Lalu fungsi yang kedua adalah pengolahan data, yaitu komputer harus dapat mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Data yang diolah oleh sistem komputer itu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk dokumen, surat, suatu kata, grafik, kondisi, ide, objek, dan lain-lain. Nah, itu biasanya ditentukan berdasarkan kebutuhan dari pengguna komputer tersebut. Nah, biasanya proses pengolahan data ini dilakukan dengan bantuan software atau perangkat lunak. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan data. Komputer harus mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah. Dan semua data yang ada dalam komputer tersebut biasanya disimpan dalam sebuah hard disk atau HDD. Lalu ya, fungsi keempat adalah pemindahan data, yaitu komputer dapat mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer yang lain agar proses pengolahan data menjadi lebih mudah dilakukan. Nah, itu dia adalah 4 fungsi dari sebuah sistem komputer. Nah, saatnya kita kembali ke peta konsep sistem komputer utama. Poin terakhir dari peta konsep sistem komputer yang akan kita bahas adalah klasifikasi dari sistem komputer. Nah, klasifikasi dari sistem komputer yang akan kita pisahkan berdasarkan ukuran yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah small scale computer, merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada suatu saat. Lalu kemudian ada medium komputer atau disebut juga medium scale komputer, adalah komputer kelas menengah yang dimana komputer yang masuk kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani pengguna pada dalam terminal. Lalu yang terakhir adalah large scale computer, di mana contoh komputer yang masuk dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Komputer ini biasanya dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunaannya pun adalah untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer skala medium atau dengan skala kecil. Lalu poin selanjutnya dari klasifikasi komputer adalah karakteristik komputer yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah personal komputer. Adalah komputer pribadi yang dimiliki masyarakat umum yang memiliki multifungsi dan memiliki harga yang terjangkau bagi pengguna biasa. Komputer ini diperuntukkan untuk pengguna biasa saja. Lalu kemudian ada distributed system, yaitu suatu sistem jaringan komputer yang saling terhubung sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi sebuah komputer yang digunakan oleh satu pengguna dengan terintegrasinya berbagai komputer sehingga seolah-olah merupakan satu komputer saja. Dengan sendirinya akan menciptakan optimalisasi sumber daya pengolahan data. Sistem distribusi menekankan prinsip transparansi jaringan, yaitu bahwa pengguna tidak menyadari bahwa sistem tersebut sebenarnya tersebar dalam berbagai lokasi. Lalu selanjutnya dalam sistem komputer itu memiliki sifat multiprosesor, di mana memiliki 2 tipe. Tipe multiprocessing yang pertama adalah AMP atau Asymmetric Multiprocessing, yang berarti sebuah sistem komputer memiliki banyak prosesor yang menjalankan tugas, namun ada bus prosesor yang memberikan tugas ke prosesor lain.
Dengan kata lain, ada prosesor utama yang memberikan tugas ke prosesor lain, sedangkan prosesor lainnya itu hanya menunggu perintah dari bos prosesor. Lalu kemudian ada SMP atau disebut juga dengan symmetric multiprocessing. Di sini dia berbeda dengan AMP. Semua prosesor memiliki tingkatan yang sama. Jadi semua prosesor dapat mengakses I/O secara bebas tanpa adanya bos prosesor. Lalu yang terakhir ada clustered system yang terdiri dari set komputer yang terhubung dengan kerjasama sehingga banyak hal tetapi dilihat sistemnya sebagai suatu hal yang tunggal. Nah, tidak seperti komputer jaringan, komputer cluster memiliki setiap node set untuk melakukan tugas yang sama, dikendalikan dan dijadwal oleh perangkat lunak. Komponen cluster biasanya terhubung satu dengan yang lainnya melalui jaringan LAN atau Local Area Network. Dengan setiap node komputer digunakan sebagai server yang berjalan sendiri dari sebuah sistem operasi. Dalam sebagian besar keadaan, semua node menggunakan hardware yang sama dan menggunakan sistem operasi yang sama. Meskipun di beberapa setup yaitu menggunakan sumber daya open source cluster aplikasi atau disebut juga dengan OSCAR. Sistem operasi yang berbeda dapat digunakan pada setiap komputer dan hardware yang berbeda. Lalu yang terakhir dari klasifikasi sistem komputer adalah jenis data dari sistem komputer tersebut. Itu yang pertama ada digital komputer, yaitu sebuah komputer beroperasi berdasarkan hitungan, sebagaimana fungsi utamanya yaitu untuk operasi hitung. Komputer jenis ini memiliki variabel berupa angka-angka. Penyelesaian masalah pada komputer digital adalah menggunakan proses logik atau kuantitatif dan proses aritmatik. Lalu kemudian ada analog komputer. Adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif yang bekerja secara kontinu dan paralel. Komputer jenis ini biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Contoh dari komputer ini adalah komputer yang digunakan untuk mengukur suhu, kecepatan suara, dan voltase listrik. Lalu yang terakhir ada hybrid komputer. Komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan kata lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatif atau sebaliknya. Nah, itu dia berbagai klasifikasi dari sistem komputer. Nah, saat kita kembali, dan itu dia peta konsep dari sistem komputer yang terdiri dari 4 poin utama, yaitu ada bagian, struktur, fungsi, serta klasifikasi. Nah, saatnya kita kembali ke menu utama. Saatnya kita membahas materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai konsep dan arsitektur komputer. Nah, di sini ada foto sebuah konsep dari arsitektur komputer yang terdiri dari CPU, main memory, serta input dan output. Dimana main memory itu juga disebut sebagai RAM. Nah, kita akan membahas lebih terperinci, yaitu mengenai CPU, lalu mengenai main memory, serta input dan output. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah melihat contoh gambar bagaimana suatu arsitektur komputer beserta komponen-komponennya. Nah, salah satu komponen yang dimiliki oleh sebuah arsitektur sistem komputer adalah CPU. Nah, CPU itu merupakan suatu komponen yang penting dari sebuah sistem komputer karena ia memiliki fungsi seperti melakukan proses logika dan aritmatika pada komputer, mengatur kerja perangkat keras dan perangkat lunak komputer, mempercepat pengolahan data pada komputer, dan memproses seluruh data yang ada pada komputer. Nah, ini adalah contoh dari sebuah CPU, yaitu sebuah Intel Core i9. Nah, struktur dari CPU itu sendiri terdiri dari control unit, kemudian ada register, dan yang terakhir ada ALU
atau arithmetical logical unit. Nah, fungsi dari control unit itu adalah untuk mengatur kerja proses. Maksudnya di sini adalah mengatur bagaimana ALU memindahkan hasil prosesnya, bisa memindahkan hasil prosesnya ke register atau memindahkan prosesnya ke main memory atau RAM. Nah, ini adalah contoh perpindahan datanya, di mana control unit mengontrol register dan mengontrol ALU. Lalu fungsi dari register adalah berfungsi untuk menjadi penyimpanan sementara dari arithmetical logical unit. Nah, register itu merupakan memori berkecepatan sangat tinggi yang memiliki kapasitas kecil yang memiliki fungsi untuk menyimpan hasil perhitungan sementara dari ALU. Karena kecepatan dari memori tersebut, maka lebih cepat diakses oleh ALU. Nah, ini adalah contoh bagaimana data berpindah dari ALU ke register dan register ke ALU. Lalu fungsi dari ALU itu sendiri adalah untuk melakukan perhitungan dan membuat keputusan. Nah, jadi inti dari ALU itu sendiri merupakan tempat di mana sebuah proses akan dikerjakan, yaitu seperti melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah program atau membuat keputusan dari operasi logika. Komponen selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah RAM, atau disebut juga sebagai Random Access Memory. RAM adalah memori berkecepatan tinggi yang bebas diakses oleh komputer, di mana sebuah komputer yang ingin mengakses datanya tidak perlu memikirkan di mana lokasi data tersebut tersimpan di dalam RAM. Nah, RAM memiliki struktur, yaitu pertama adalah input storage yang berfungsi untuk menampung input, lalu kemudian ada program storage yang berfungsi untuk menyimpan instruksi program, lalu ada working storage yang bersifat untuk menampung data yang akan diolah atau hasil data yang sudah diolah oleh CPU, dan yang terakhir ada output storage yang berfungsi untuk menampung data yang akan dikirim ke output. Nah, RAM memiliki fungsi yang pertama adalah untuk membantu multitasking di komputer. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kinerja dari komputer. Lalu yang ketiga bertindak sebagai penyimpanan sementara dari sebuah data. RAM merupakan sebuah memori bertipe volatile, di mana bila sumber daya hilang, maka segala data yang tersimpan di dalam RAM juga akan hilang. Nah, RAM memiliki beberapa jenis, yaitu ada RAM, lalu ada RDRAM, lalu ketiga ada SDRAM, dan yang terakhir ada EDORAM. Nah, komponen selanjutnya yang akan kita bahas adalah bus, yang jika kita perbedakan berdasarkan sifatnya itu terdiri dari dua, yaitu bersifat internal, yaitu disebut juga bus lokal, yang menghubungkan semua komponen internal pada komputer seperti CPU dan RAM ke motherboard. Mereka disebut bus lokal karena mereka menghubungkan komponen yang bersifat lokal. Ini biasanya memiliki kecepatan yang tinggi dan bersifat independen terhadap seluruh komponen di komputer. Lalu sifat bus selanjutnya adalah sifat bus eksternal atau disebut juga dengan ekspansi. Nah, ini merupakan bus tambahan yang biasanya digunakan oleh perangkat lain seperti input dan output dan komponen-komponen tambahan komputer lain seperti mesin grafis dan lain-lain. Kemudian fungsi dari bus itu sendiri adalah pertama menjadi saluran data. Nah, saluran data itu memberikan lintasan perpindahan data antara dua modul sistem yang terdiri dari 8, 16, sampai 32 saluran. Nah, jumlah saluran ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan.
Misalkan ada sebuah proses yang mengirimkan suatu instruksi sebesar 16 bit, namun lebar bus yang dimiliki hanya 8 bit. Nah, di sini CPU harus mengakses data tersebut secara 2 kali pada setiap siklus instruksinya, karena lebar busnya hanya 8 bit, sedangkan instruksinya itu sebesar 16 bit. Lalu yang kedua adalah saluran alamat, yang berguna untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Nah, lebar dari saluran alamat ini menentukan kapasitas memori maksimum pada sistem. Nah, bus alamat ini juga bisa digunakan untuk mengalamati port-port input dan output. Lalu yang ketiga adalah saluran kontrol, yang berfungsi untuk mengontrol akses saluran alamat dan penggunaan data di saluran data, karena saluran alamat dipakai bersama oleh semua komponen yang ada pada komputer. Maka diperlukan saluran kontrol untuk mengatur jalan saluran-saluran tersebut. Nah, kemudian jika dilihat dalam jenis bus, itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah bus dedicated, dan yang kedua ada bus multiplex. Nah, komponen terakhir yang akan kita bahas dari arsitektur komputer adalah input-output atau I/O. Nah, komponen ini berfungsi untuk memasukkan data ke komputer atau menampilkan data yang sudah diproses komputer. Biasanya data masuk diinput oleh pengguna, lalu diproses komputer dengan CPU, kemudian CPU mengeluarkan hasil lewat output alat-alat I/O. Nah, contohnya adalah keyboard, mouse, microphone itu untuk input ke komputer. Lalu ada speaker, printer, dan projector untuk menampilkan output. Nah, itu dia adalah materi, konsep, dan arsitektur komputer. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu proses penjadwalan prosesor dan berbagai algoritma penjadwalan prosesor. Nah, proses penjadwalan atau scheduling suatu task atau proses pada suatu sistem dapat dilihat di gambar berikut. Nah, seperti yang kita lihat, terdapat beberapa antrian yang dapat dimasuki sebuah proses sebelum proses tersebut dieksekusi oleh CPU. Prosesnya itu sebagai berikut. Proses pertama kali masuk ke dalam batch queue atau disebut juga barisan baru. Lalu ketika proses siap diproses, maka dimasukkan ke ready queue untuk diproses oleh CPU. Nah, bila terjadi suatu situasi di mana proses yang sedang diproses oleh CPU diinterupsi, maka akan mengalami status suspended. Bila proses tersebut siap diproses kembali saat disuspend, maka akan diletakkan ke barisan suspended ready queue. Namun bila proses tersebut membutuhkan I/O, maka diletakkan ke suspended block queue hingga permintaan I/O tersebut atau permintaan lainnya dipenuhi. Kemudian proses-proses tersebut akan dipindahkan ke barisan ready queue untuk dieksekusi CPU lagi. Nah, hal yang menentukan bagaimana proses dimasukkan ke barisan dan urutan eksekusinya itu diatur dari berbagai macam algoritma penjadwalan. Nah, algoritmanya terdiri dari FCFS atau first come first serve, lalu ada SJF, shortest job first, lalu yang ketiga ada priority scheduling, dan yang keempat ada round robin. Algoritma penjadwalan pertama yang akan kita lihat adalah FCFS atau first come first serve. Nah, algoritma ini bertindak seperti FIFO atau first in first out. Nah, di sini sebuah proses yang akan diproses CPU itu ditentukan berdasarkan proses yang pertama kali masuk ke dalam barisan. Nah, FCFS merupakan contoh algoritma penjadwalan bersifat non-preemptive, yaitu bila sebuah proses masuk dan dieksekusi oleh CPU, proses tersebut tidak dapat diinterupsi sampai proses tersebut telah selesai. Nah, di sini ada tabel yang memberikan contoh skenario di sebuah barisan ready queue, di mana proses ID-nya itu terdiri dari P1 hingga P4. Nah,
Di sini arrival times adalah waktu proses tersebut datang ke barisan ready queue, sedangkan burst time adalah jangka waktu proses tersebut akan dieksekusi oleh CPU. Nah, karena FCFS bersifat yang pertama kali masuk barisan yang akan dieksekusi terlebih dahulu, maka urutan pemrosesannya itu adalah dari P1 hingga P4, dari P1, P2, P3, dan P4. Nah, kelebihan dari algoritma ini adalah algoritma ini bersifat sederhana dibandingkan dengan algoritma lain. Jadi implementasinya lebih mudah dilakukan dibandingkan algoritma lain. Namun kekurangannya adalah waiting time-nya rata-rata cukup lama. Waiting time itu adalah waktu keseluruhan pemrosesan suatu ready queue. Lalu ada terjadinya convoy effect, itu dimana satu proses lambat itu menghambat proses lainnya meskipun proses lainnya memiliki burst time yang lebih pendek. Algoritma kedua yang akan kita bahas adalah SJF atau shortest job first. Itu seperti pada namanya, di sini sebuah proses akan dijadwalkan berdasarkan proses yang memiliki burst time yang paling pendek atau memiliki waktu eksekusi CPU yang paling singkat. Nah, di sini adalah contoh skenario ready queue-nya di mana proses ID P1 hingga P4 dengan arrival time-nya serta dengan burst time-nya ini sama seperti contoh skenario sebelumnya, namun karena dia menggunakan algoritma SJF, maka proses urutan penjadwalannya adalah dimulai dari P3. Jika terjadi skenario di mana suatu proses memiliki burst time yang sama, maka mereka akan menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Nah, di sini arrival time-nya P2 itu lebih dahulu dibandingkan P4. Maka setelah P3 selesai dieksekusi, proses yang akan dieksekusi selanjutnya adalah P2, lalu P4, dan yang terakhir adalah P1. Meskipun P1 memiliki sampai di ready queue lebih dahulu. Nah, kelebihan dari algoritma ini adalah alokasi memorinya itu bersifat optimal. Nah, serta waiting time-nya pendek karena mereka memprioritaskan pekerjaan yang memiliki burst time paling pendek terlebih dahulu. Jadi lebih efektif. Namun kekurangan dari algoritma ini adalah ini tidak dapat digunakan untuk penjadwalan CPU bersifat berjangka pendek. Nah, terus algoritma ini juga tidak efektif untuk proses yang memiliki burst time tinggi atau yang memiliki waktu eksekusi CPU yang lama. Lalu algoritma selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah priority scheduling, yaitu algoritma yang memberikan nilai baru pada setiap proses yang masuk dinamakan prioritas atau priority. Nah, seperti pada namanya, proses penjadwalan proses ini dimulai dari proses yang memiliki prioritas tertinggi menuju prioritas terendah. Namun bila terdapat proses dengan prioritas yang sama, maka akan menerapkan algoritma FIFO, di mana algoritma tersebut menentukan proses yang berjalan terlebih dahulu bukan proses yang pertama kali terlebih dahulu masuk ke ready queue. Nah, algoritma ini dapat diterapkan dalam bentuk skema preemptif atau non-preemptif untuk menentukan apakah sebuah proses dapat diinterupsi saat dieksekusi oleh CPU karena masuk proses dengan prioritas tinggi. Nah, ada berbagai hal yang menentukan prioritas suatu proses. Nah, salah satu algoritma yang bersifat prioritas juga adalah SJF atau shortest job first, yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada SJF mereka merupakan algoritma yang memprioritaskan sebuah proses yang memiliki burst time terendah. Nah, salah satu kelebihan dari algoritma ini adalah penentuan
prioritas pelaksanaan CPU berlangsung secara efektif. Namun, kekurangan dari algoritma ini adalah dapat terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas rendah tidak akan mendapatkan waktu lama sebelum dapat diproses CPU. Namun solusi ini dapat diatasi dengan sistem aging. Nah, bila proses prioritas rendah memiliki buffer tinggi, maka proses tersebut akan di-drop. Algoritma yang terakhir akan kita bicarakan adalah round robin. Di sini algoritma ini mengenalkan konsep baru bernama time sharing, yaitu sebuah sistem di mana setiap proses yang masuk ke ready queue memiliki waktu proses dari ditentukan saat melakukan proses, sehingga semua proses dapat dengan adil diproses oleh CPU. Jadi intinya adalah setiap proses yang masuk ke ready queue memiliki waktu yang sama dalam memanfaatkan CPU. Hal ini dinamakan time slice, yang memiliki rentang waktu biasanya 10 hingga 100 milisecond. Jadi, proses yang memiliki burst time tinggi akan dislotkan ke berbagai slot agar memiliki waktu eksekusi sama dengan proses lainnya. Nah, seperti di contoh sini, ini adalah contoh ready queue sebuah proses yang memiliki algoritma round robin, di mana proses P1 hingga P3 memiliki order 1 hingga 3 dengan waktu kuantum sebesar 1 unit dan memiliki durasi yang berbeda, dengan durasi P2 memiliki durasi tertinggi. Nah, karena menggunakan waktu kuantum sebesar 1 unit, ini adalah bagaimana mereka akan dipetakan pada penjadwalan proses. Nah, salah satu kelebihan dari round robin adalah responnya yang cepat. Dan kedua adalah tidak ada starvation. Nah, satu lagi kelebihan utama dari round robin adalah dia adil dalam bagi waktu, sehingga tidak membutuhkan sistem prioritas seperti priority scheduling. Dan karena hal tersebut ya tidak ada starvation. Nah, lalu kekurangannya adalah waktu turnaround-nya yang lama. Nah, karena waktu yang terbagi secara rata, proses yang memiliki burst time yang tinggi terpaksa harus mengikuti perpotongan time sharing yang sudah ditentukan. Maka waktu secara keseluruhan proses tersebut akan menjadi lebih lama. Dan karena ketergantungannya terhadap time quantum, semua proses yang dimasukkan ke penjadwalan akan terikat pada slot dari time quantum tersebut. Nah, itu dia adalah materi mengenai proses penjadwalan prosesor dan berbagai algoritma penjadwalan prosesor. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai deadlock dan starvation. Deadlock. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi deadlock yang sering kita lihat, yaitu perumpamaan sebuah deadlock, yaitu sebuah skenario di mana dua mobil yang ingin menyeberang suatu jembatan yang kecil namun dihadang oleh mobil dari arah lawan. Namun mereka berdua tidak dapat mundur untuk beri jalan antara satu sama lain karena ada mobil lain di belakang mereka. Jadi sehingga memberikan situasi di mana kedua mobil tersebut tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, ternyata situasi ini dapat juga kita temukan pada sistem komputer yang kita miliki. Namun cara mereka terjadi itu sedikit berbeda dengan di dunia nyata. Nah, proses deadlock pada komputer itu pertama terjadi pada sebuah skenario seperti berikut. Jadi terdapat dua proses di mana sumber daya satu itu dimiliki oleh proses 1 dan sumber daya 2 dimiliki oleh proses 2.
Namun proses 1 menginginkan sumber daya 2 dan proses 2 menginginkan sumber daya 1. Nah, proses 1 tidak dapat melepas sumber daya 1 karena dia menginginkan sumber daya 2 yang masih terikat di proses 2. Nah, proses 2 menginginkan sumber daya 1, namun sumber daya 1 itu masih belum dilepas oleh proses 1. Nah, jadi situasi ini menyebabkan lock, di mana kedua proses tersebut tidak dapat mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Nah, biasanya setelah terjadi deadlock itu terjadi yang dinamakan starvation. Nah, kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai starvation di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya adalah syarat terjadinya deadlock, yaitu ada 4. Yang pertama adalah mutual exclusion. Mutual exclusion maksudnya adalah semua sumber daya pada saat itu ditujukan pada satu proses saja, atau dengan kata lain, proses tersebut mengambil kontrol eksklusif terhadap sumber daya tersebut. Lalu yang kedua adalah hold and wait. Pada hold and wait, proses-proses yang sedang menggenggam sumber daya telah dialokasikan untuknya, sementara menunggu sumber daya tambahan yang baru. Nah, yang ketiga adalah non-preemption, yaitu sumber daya yang sebelumnya diberikan tidak dapat diambil paksa dari proses sampai sumber daya itu digunakan sampai selesai. Sumber daya harus secara eksplisit dilepaskan dari proses yang menggenggamnya. Lalu yang terakhir adalah circular wait, yaitu harus terdapat rantai sirkuler atau satu lingkaran proses dari dua proses atau lebih, di mana setiap proses memegang satu atau lebih sumber daya yang diminta oleh proses berikutnya. Nah, jadi itu adalah 4 syarat terjadinya deadlock pada suatu sistem komputer. Lalu cara menangani sistem komputer adalah dengan timeout, lalu kemudian dengan deadlock prevention, dan yang ketiga ada deadlock detection. Nah, cara penanganan deadlock dengan timeout adalah bila terdeteksinya sebuah perpindahan sumber daya yang berpotensi menyebabkan deadlock, maka perpindahan tersebut hanya akan berlangsung pada jangka waktu yang ditentukan saja. Sedangkan penanganan deadlock dengan deadlock prevention dilakukan dengan mencegah transaksi atau perpindahan yang akan menyebabkan deadlock. Dengan menggunakan timestamp pada setiap transaksi dapat dilakukan dengan algoritma bernama wait and die yang ditemukan oleh Rosencrantz, yang bekerja dengan mengizinkan hanya transaksi yang lebih tua untuk menunggu transaksi yang lebih muda. Jika tidak, transaksi dibatalkan atau disebut juga dengan mati atau die, dan direstart dengan timestamp yang sama. Lalu cara yang terakhir yaitu dengan deadlock detection, yaitu dengan menggunakan WFG atau disebut juga wait for graph, yang ditujukan untuk mendeteksi deadlock dengan mencatat tiap proses yang sedang memblokir proses lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai starvation. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah tahu bahwa jika terjadinya deadlock pada suatu sistem komputer, biasanya kejadian yang terjadi setelahnya adalah starvation. Nah, jadi starvation itu apa? Starvation adalah situasi di mana terdapat dua proses yang memiliki sumber daya yang dimiliki, namun dia ingin mengakses sumber daya yang dimiliki oleh proses lain, sehingga karena kedua permintaan yang tidak dapat dipenuhi, maka proses tersebut tidak dapat selesai. Nah, namun starvation tidak hanya dapat ditemukan di deadlock saja. Nah, dia dapat ditemukan pada penjadwalan proses, terutama pada penjadwalan proses bersifat prioritas seperti algoritma priority scheduling dan shortest job first. Maka dari itu dibuat solusi algoritmanya, yaitu round robin, dengan menggunakan sistem time sharing, sehingga setiap proses memiliki waktu penggunaan yang secara adil.
Nah, itu dia materi deadlock dan starvation kita. Materi selanjutnya akan kita bahas adalah prinsip kerja dan berbagai macam perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu dibuat dengan berbagai kode yang disebut dengan programming language, dan terdapat level-level pada programming language tersebut. Dahulu, programmer membuat perangkat lunak dengan bahasa mesin yang diinput ke komputer, yaitu kode yang hanya dimengerti komputer yang berbentuk seperti binary, seperti 0 dan 1. Nah, dan dalam dunia IT itu terdapat banyak sekali bahasa. Nah, level terendah atau disebut dengan low level language merupakan bahasa programan yang dapat dipelajari suatu programmer yang hanya memiliki sedikit atau malah tidak ada abstraksi kode sama sekali. Dimana jika kita membuat program dengan menggunakan bahasa low level, kita harus sangat spesifik dalam membuat programnya, dan lebih sering terjadi error karena seberapa spesifik kita harus membuatnya. Contoh bahasa low level language adalah seperti bahasa assembly atau machine code. Nah, meskipun orang sudah jarang membuat program-program machine code, tapi masih ada beberapa orang yang menggunakan bahasa assembly untuk membuat program, terutama untuk mengoptimalisasikan program yang sudah ada. Nah, jika kita membuat program menggunakan bahasa assembler, meskipun dia bukan bahasa level rendah yang memiliki abstraksi yang sedikit, namun mereka tetap harus diubah ke bahasa mesin. Nah, program yang akan merubah mereka ke bahasa mesin itu dinamakan assembler. Nah, level selanjutnya adalah middle level language. Itu memiliki abstraksi kode yang lebih banyak dibandingkan low level language, dan mulai lebih mudah dibaca jika dibandingkan dengan low level language. Nah, salah satu tipe abstraksi kodenya itu seperti menggunakan kelas untuk mengabstraksi tipe data dan lain-lain. Nah, contoh dari pemrograman yang menggunakan mid level language adalah C, C++ ataupun Java. Nah, jika mereka ingin membuat programnya, mereka harus mengkonversinya ke bahasa mesin. Nah, itu mereka menggunakan program dinamakan compiler. Nah, lalu yang terakhir adalah high level language. Di sini high level language merupakan kode yang memiliki banyak sekali abstraksi dan yang paling mudah dibaca dan lebih mirip dengan bahasa manusia. Nah, di sini kebanyakan program di sini itu mereka berjalan di program tertentu. Nah, sehingga pada saat kita menjalankan programnya, mereka lebih menggunakan program yang disebut dengan interpreter. Nah, contoh bahasanya itu seperti Python, Ruby, dan JavaScript. Nah, jadi setelah kita lihat, setiap level bahasa menggunakan softwarenya sendiri namun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengkonversi kodenya menjadi machine code. Jadi bedanya apa? Untuk compiler itu semua kodenya akan diubah ke machine code terlebih dahulu, baru akan dijalankan. Sedangkan untuk interpreter, setiap baris kode yang kita tulis akan dijalankan. Jadi untuk interpreter akan lebih mudah dilakukan debugging, karena kita akan tahu line spesifik yang mana yang akan bermasalah, karena akan dijalankan per line terlebih dahulu. Nah, kekurangan dari high level language menggunakan interpreter itu aplikasi akan berjalan lebih lama jika dibandingkan dengan compiler. Namun compiler itu sendiri, karena dia
mengkonversi semua baris kode yang kita buat ke dalam bahasa mesin terlebih dahulu, baru dijalankan. Jika terjadi error, maka satu aplikasi yang akan error. Nah, lalu untuk assembler itu dia bersifat mirip seperti compiler, yang mereka hanya dapat mengkonversi satu kode secara sekaligus. Nah, dalam perangkat lunak terdapat beberapa tipe yang dapat kita temui. Yang pertama adalah sistem software, atau disebut juga perangkat lunak sistem, di mana fungsi utama dari sistem software adalah pertama untuk menjadi perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak, lalu mengatur aktivitas perangkat keras, dan yang ketiga itu penerjemah ke bahasa mesin. Nah, contoh yang paling sering kita lihat adalah pada sistem operasi. Contohnya seperti pada macOS untuk Apple, lalu Windows 10 untuk Windows, Android oleh Google, dan Linux. Namun ada contoh lain dari sistem software, yaitu ada BIOS, yaitu sebuah program yang dijalankan saat sistem operasi dijalankan, yang memiliki fungsi yaitu untuk mengatur perpindahan data antara sistem operasi dengan input dan output atau I/O, seperti hard disk, keyboard, mouse, dan printer. Lalu ada assembler, yaitu sebuah program yang berfungsi untuk menjalankan kode program lain yang akan mengkonversinya ke kode mesin yang agar dimengerti oleh sebuah prosesor. Nah, lalu yang terakhir ada device driver, yaitu berfungsi untuk mengontrol I/O seperti keyboard dan mouse. Tipe software selanjutnya yang akan kita lihat adalah application software. Application software adalah sebuah perangkat lunak yang didesain untuk pengguna atau pengguna komputer. Nah, karakteristik utama dari application software adalah membutuhkan sistem operasi untuk berjalan. Jadi, sistem operasi harus berjalan di suatu komputer agar dapat menggunakan application software. Lalu dia biasanya memiliki ekstensi .exe atau di-execute oleh sistem operasi. Nah, fungsi dari application software itu biasanya untuk menambahkan fitur-fitur pada sistem komputer. Fitur-fitur yang ditambahkan itu seperti word processor yang dibantu oleh sebuah software seperti Word, lalu mengedit video seperti software Adobe Premiere Pro, lalu untuk mengedit foto seperti aplikasi Adobe Photoshop. Nah, dari ketiga contoh fitur tambahan ini, kita dapat menambahkan karakteristik utama, yaitu bahwa mereka hanya melakukan tugas spesifik, karena kita tidak dapat mengedit video di software Word, ataupun sebaliknya kita tidak dapat mengedit suatu esai dalam aplikasi Premiere Pro. Nah, dan seperti karakteristik utama sebelumnya, itu mereka biasanya berjalan pada saat sistem operasi itu sudah berjalan. Tipe software selanjutnya akan kita lihat adalah malicious software, atau dengan nama lain malware. Malware adalah sebuah program yang memiliki fungsi untuk menyerang komputer pengguna. Nah, mereka bisa memasuki komputer pengguna lewat email yang dikirim dari komputer yang terinfeksi, atau lewat internet, atau dengan menyamar sebagai program lain. Nah, tipe-tipe malware itu ada, pertama adalah Trojan Horse, yaitu sebuah malware yang menyamarkan dirinya sebagai program lain atau program yang bersifat normal, yang pada suatu saat akan mengeksekusi kode jahatnya ke komputer Anda. Lalu ada rootkit,
yaitu sebuah malware yang berfungsi untuk memberikan pintu akses untuk penyerang masuk ke komputer kita. Lalu ada spyware, yaitu sebuah malware yang berfungsi untuk mengambil data dari pengguna komputer yang akan dikirimkan ke penyerang atau ke sebuah server. Dan yang terakhir ada adware, yaitu sebuah malware yang bekerja untuk menampilkan iklan-iklan di komputer Anda. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang tipe distribusi software. Yang dimana yang pertama adalah tipe software yang gratis, yaitu ada shareware, yaitu aplikasi yang gratis untuk di-download, namun biasanya merupakan versi trial dari versi yang full. Lalu ada freeware, merupakan aplikasi yang dikembangkan full secara gratis. Lalu open source merupakan aplikasi yang dimana kode dari aplikasi tersebut dapat diakses oleh semua orang dan dapat diedit oleh orang-orang lain. Tipe selanjutnya adalah tipe berbayar, yaitu adalah komersial. Tipe aplikasi komersial ini biasanya ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah pengembang yang dapat kita beli untuk memanfaatkan fitur dari aplikasi tersebut. Nah, lalu ada tipe spesial, yaitu firmware. Firmware itu termasuk software, namun mereka biasanya terletak pada perangkat keras, yaitu mereka berfungsi untuk menyimpan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh perangkat keras tersebut. Nah, itu dia adalah pembahasan kita mengenai prinsip kerja dan berbagai macam perangkat lunak. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas adalah prinsip kerja dan berbagai macam sistem perangkat keras. Perangkat keras itu sendiri adalah bagian dari sistem komputer yang memiliki bentuk fisik. Biasanya mereka berada di luar komputer. Di sini contohnya adalah speaker. Nah, speaker ini memiliki yang disebut dengan firmware. Nah, seperti kita lihat pada prinsip kerja dan berbagai sistem perangkat lunak, firmware adalah contoh software yang memiliki berbagai instruksi dasar yang dapat digunakan oleh sebuah perangkat keras. Nah, instruksinya adalah pertama ada instruksi dasar input yang berfungsi untuk memberikan informasi pada perangkat lunak lain, yakni sistem operasi dengan perantara driver. Lalu ada instruksi dasar output yang merupakan instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna. Lalu yang ketiga ada instruksi dasar proses. Adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware. Nah, instruksi dasar proses yang dimaksud adalah instruksi yang hanya terjadi dalam suatu hardware atau bukan dalam sistem komputer secara utuh. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metode operasi sistem I/O yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah I/O terprogram, di mana data saling bertukaran antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O pada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Lalu yang kedua ada interrupt drive atau interrupt driven I/O yang memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Lalu yang ketiga ada DMA atau Direct Memory Access, di mana berbeda dengan tipe I/O terprogram atau interrupt driven. Di sini CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada suatu komponen dinamakan DMA. CPU hanya akan
kan pada awal proses untuk memberikan instruksi I/O kepada DMA, dan hanya berinteraksi di awal dan di akhir proses saja. Dengan demikian CPU dapat melakukan proses-proses lain tanpa terganggu dengan interupsi I/O. Lalu yang terakhir ada pengendali perangkat. Ini adalah contoh sebuah hardware, yaitu sebuah speaker itu memiliki dua komponen. Pertama adalah komponen mekanis seperti speakernya, magnet. Jadi komponen fisik yang terdapat pada sistem komputer ya. Namun ada komponen kedua, yaitu komponen elektronis. Nah, di sini komponen elektronis itu merupakan komponen yang terhubung pada komputer. Nah, komponen elektronis ini contohnya adalah pengendali perangkat. Pengendali perangkat adalah sebuah komponen yang memungkinkan sebuah I/O dapat dikontrol oleh sistem komputer. Itu berfungsi sebagai antarmuka antara piranti I/O dengan sistem internal komputer. Device controller ini merupakan sirkuit digital yang berfungsi untuk mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektris lainnya dari piranti I/O. Nah, itu dia penjelasan mengenai prinsip kerja berbagai macam sistem perangkat keras. Dan itu dia akhir dari presentasi saya mengenai berbagai materi dari sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.